Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Nugraha Bayu dari Rombel PJKRD NIM 61014211176 ingin mempresentasikan kuliah tenis meja yaitu tentang materi pembelajaran dan konsep pembelajaran. Langsung saja kita ke PowerPoint-nya dan next ke materi pembelajaran. Yang pertama ada pembahasan yang pertama ada materi pembelajaran, kemudian yang kedua ada konsep pembelajaran. Pada materi pembelajaran, saya mengambil gerakan dasar yaitu footwork. Footwork dalam tenis meja sering diartikan sebagai pola langkah atau gerakan kaki. Tujuan variasi langkah kaki atau footwork dalam permainan tenis meja adalah memperkuat pukulan bola dengan keseimbangan tubuh yang tepat. Kemudian mampu kembali ke posisi awal. Footwork merupakan gerakan dasar dalam permainan tenis meja. Namun tidak sedikit orang yang menghiraukan tentang footwork ini, dan masih banyak orang yang salah dengan posisi footwork saat bermain tenis meja. Lanjut ke slide berikutnya. Teknik dasar footwork dibagi menjadi 4. Yang pertama ada one step footwork. One step footwork ini gerakan kaki satu langkah atau one step footwork dilakukan dengan melangkahkan salah satu kaki untuk bergerak maju atau ke samping. Sementara kaki satunya tetap diam di posisi awal. Setelah melakukan one step footwork, salah satu kaki tersebut harus kembali ke posisi awal untuk menjaga keseimbangan tubuh main. Jadi, jika kita hendak melakukan pukulan forehand atau backhand, pasti salah satu kaki akan melangkah ke depan atau ke samping, dan di situ harus kembali lagi ke posisi awal. Kemudian yang kedua ada side to side footwork. Posisi ini mempertahankan badan menghadap lurus ke lawan. Cara melakukannya adalah sikap badan menghadap ke lawan dengan memasang kuda-kuda dan kaki sejajar. Yang kedua, jika melangkah ke kanan, pindahkan kaki kiri ke kanan lebih dahulu, baru kaki kanan. Begitu juga sebaliknya. Jadi, dalam permainan tenis meja, gerakan dasar footwork ini, kaki yang harus selalu di depan adalah kaki kiri. Jadi, kaki kiri harus lebih di depan dari kaki kanan. Kemudian yang ketiga, ada in and out footwork. Gerakan ini dilakukan saat petenis meja hendak meraih dan memukul bola. Setelah itu, posisi tubuh harus out atau kembali ke posisi siap. Jika ingin melakukan gerakan in, maka kaki kanan harus dilangkahkan ke depan. Kira-kira posisi kaki kanan berada di bawah meja. Setelah memukul bola, kaki kanan dilangkahkan mundur kembali ke posisi awal. Namun harus diperhatikan pada saat in and out footwork ini harus kaki kiri di depan kaki yang kanan, pasti harus di depan kaki yang kanan. Kemudian yang keempat, crossover footwork. Teknik crossover footwork ini dilakukan saat akan memukul balik bola dengan cepat dan keras. Cara melakukannya adalah dengan melangkah, namun posisinya menyilang antara satu sama lain. Jika menerapkan teknik ini dengan baik, gerak langkah kaki akan semakin cepat. Kemudian slide berikutnya. Oh ya, dalam nomor pertandingan tenis meja yaitu ada 7 nomor. Yang pertama ada bergu, tunggal, dan ganda, kelompok putra dan putri, serta nomor ganda campuran. Next, kita ke konsep pembelajaran. Di sini konsep pembelajaran terdapat kasus, yaitu kelasnya bebas, 40 anak, 2 meja, tidak ada bed, tidak ada net, bed 10, dan bola 10. Next. Pada kasus ini, saya mengambil materi tentang footwork. Mengapa footwork? Karena menurut saya footwork adalah gerakan dasar dalam permainan tenis meja yang penting. Namun tidak sedikit orang masih menghiraukan footwork dalam tenis meja. Pada kasus ini saya ingin mengajar pada kelas 8 SMA. Oke, next ke slide selanjutnya.
Sebelum memulai pembelajaran, pertama saya akan memberikan pemanasan terlebih dahulu pada murid-murid saya. Pemanasannya mencakup pemanasan statis dan pemanasan dinamis, dari mulai kepala hingga ke kaki. Kemudian selanjutnya, setelah melakukan pemanasan, saya akan memberikan simple game terlebih dahulu agar anak-anak senang dan ceria ketika melakukan pembelajaran tenis meja agar tidak tegang. Gamenya karena terdapat hanya 10 bed, maka permainan bisa bergantian, yaitu 10 orang terlebih dahulu. Permainannya berupa 10 siswa membentuk lingkaran di tengah-tengah di tengah-tengah lingkaran tersebut terdapat sebuah ember atau botol. Nantinya 10 siswa tersebut akan berkompetisi mentimang-timang sebuah bola menggunakan bat, dan bola tersebut harus memutari semua siswa tersebut dengan cara mengoper bola, dan jika nanti terdengar sebuah peluit dari saya, maka siswa terakhir yang mendapat bola tersebut harus memasukkan bola ke dalam ember atau botol dengan cara mentimang-timang bola tersebut menggunakan bat hingga masuk. Jika bola masuk, maka siswa tersebut akan menjadi pemenangnya dan permainan selesai. Lalu bergantian 10 siswa lainnya untuk berkompetisi lagi. Jadi permainannya bergantian 10 orang. Di dalam 10 siswa tersebut membentuk lingkaran, dan di tengahnya ini ada sebuah ember atau botol. Kemudian para siswa mengoper-oper bola ke samping, kemudian nanti jika ada peluit dari saya, maka siswa tersebut harus memasukkan bola dengan bat, menggunakan bat ke dalam ember atau botol. Begitu gamenya. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian terakhir kita masuk ke pembelajaran, yaitu materi footwork. Namun sebelum membelajarkan materi footwork, sebelumnya siswa sudah memahami tentang cara memegang bat menggunakan teknik shake hand atau pen hold. Lalu yang pertama, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang apa itu footwork dan bagaimana cara melakukannya. Seperti posisi kaki pada saat permainan tenis meja adalah kaki kiri harus lebih maju daripada kaki kanan. Tidak hanya dalam posisi diam. Waktu melangkah atau bergeser pun posisi kaki kiri harus lebih di depan daripada posisi kaki kanan. Setelah semua siswa paham dan mengerti tentang footwork, semua siswa akan berlatih dengan cara sebagai berikut. Kita next ke slide selanjutnya. Semua siswa baris 2 banjar dan saling berhadapan atau bertatapan tanpa meja dan bola terlebih dahulu. Karena memang terdapat hanya 10 bat, maka siswa yang tidak memegang bat bisa mengangan-angan terlebih dahulu seakan mereka memegang bat dengan teknik shake hand maupun pen hold. Kemudian nanti saya akan memberikan aba-aba dari mulai pukulan forehand atau backhand. Contohnya, jika ada aba-aba forehand, maka siswa melakukan pukulan forehand. Namun harus dengan posisi kaki kiri lebih di depan daripada kaki kanan. Kemudian setelah semua mulai paham dan luas terhadap menggerakkan tangan dan kaki secara bersama-sama, saya akan menambahkan gerak bergeser atau melangkah dengan aba-aba seperti forehand kanan atau backhand kiri. Maka contohnya jika terdengar aba-aba forehand kanan, maka siswa harus bergeser atau melangkah ke kanan disertai dengan pukulan forehand. Begitupun sebaliknya. Namun harus diingat, posisi kaki kiri harus lebih di depan dari posisi kanan. Dilakukan sampai siswa luas dan paham. Jadi ini ada seperti gambar siswa baris 2 banjar, dan ini harusnya saling berhadapan. Nanti siswa ini dalam posisi siap dan posisi kaki kiri harus lebih di depan daripada posisi kanan, dan harus mengangan-angan jika mereka sedang memegang bat dengan teknik shake hand maupun pen hold. Nanti jika ada
Jika ada aba-aba dari saya, misalnya pukulan forehand, berarti mereka harus melakukan pukulan forehand dengan kaki kiri harus lebih maju daripada kaki kanan. Begitupun jika ada aba-aba dari saya misalkan forehand kanan, berarti mereka harus bergeser ke kanan dan memukul bola mengangan-angan memukul dengan teknik shakehand maupun ballhound. Namun harus diingat kaki kiri harus lebih di depan daripada kaki kanan. Kita next ke slide selanjutnya. Kemudian setelah siswa paham, baru kita coba praktik menggunakan meja, bat, bola, dan tanpa menggunakan net karena memang tidak ada net. Menggunakan 2 meja, berarti siswa harus bergantian 8 siswa, 8 siswa. Caranya, satu meja diisi 4 orang siswa. 2 siswa melakukan gerakan footwork dan pukulan, sedangkan 2 siswa melemparkan bola secara bergantian. Begitupun meja yang lainnya harus sama sampai semua siswa sudah melakukan semua. Setiap meja diberi waktu 2 menit untuk melakukan gerakan. Jadi ada 4 siswa. Nah, siswa yang di bagian kanan atau kiri ini, siswa yang di bagian kanan akan melakukan pukulan dan footwork, dan siswa yang di bagian kiri ini hanya melemparkan bola. Nanti diberi waktu 2 menit dan mereka bergantian. Jika sudah 2 menit, nanti gantian lagi ke siswa lainnya. Begitu. Nah, sekian presentasi konsep pembelajaran dan materi pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.